dengan saya Nurul Mutmainah di YouTube channel saya, khususnya di segmen edukasi hukum. Nah, video ini merupakan video lanjutan dari penjelasan bahwa kenapa sih pengacara itu mau membela orang yang salah, apakah memang karena honornya gede atau memang orang yang bersalah itu berhak mendapatkan pembelaan. Nah, kalian bisa temukan jawabannya di video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang sebenarnya ada orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan dari pengacara secara gratis. Nah, sekarang saya mau bahas lengkapnya di video ini. Video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya masyarakat hukum sekalian mendapatkan layanan dari pengacara, baik itu pendampingan hukum atau yang lain-lain secara gratis. Nah, banyak nih dari kalian yang bertanya, gimana ya kalau saya itu mempunyai masalah hukum, kemudian saya nih nggak sanggup bayar pengacara, apakah saya harus searching di Google, otodidak searching caranya gimana, caranya mempersiapkan berkas-berkas di pengadilan, atau gimana saya harus jawab apa nanti, bisa di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, saya harus jawab apa saat diinterogasi oleh hakim. Nah, kalian jangan khawatir. Bagi kalian yang memang tidak mampu untuk membayar jasa pengacara, itu negara sudah membuat peraturan bahwa kalian berhak mendapatkan layanan bantuan hukum dari pengacara atau advokat secara gratis. Ada 3 cara kalian bisa mendapatkan pengacara secara gratis atau advokat. Yang pertama itu pos bantuan hukum atau pos bakum. Jadi layanan ini tersedia di setiap pengadilan negeri atau pengadilan agama. Mekanisme untuk mendapatkan layanan dari pos bakum ini itu sudah diatur di lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 10 tahun 2010. Antara lain yang pertama, penerima jasa pos bantuan hukum. Siapa saja sih yang berhak menerima jasa pos bakum ini? Nah, yang berhak menerima jasa dari pos bakum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat, konsultan hukum atau pengacara, terutama perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Jenis jasa hukum apa saja sih yang akan kalian dapatkan dari pos bakum? Nah, jenis jasa hukum yang diberikan oleh pos bakum ini di pengadilan itu berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan atau permohonan. Nah, ini kalau di pengadilan agama. Kalau kalian mau mengajukan misalnya cerai atau gugatan bunuh diri atau hak asuh anak, nah masalah-masalah itu bisa diselesaikan di pengadilan agama dan dari bantuan pos bakum kalau kalian memang tidak mampu membayar pengacara. Kalau di pengadilan negeri itu, advokat dari pos bakum ini akan mendampingi kalian di proses peradilan. Misalnya kalian diduga melakukan tindak pidana, advokat dari pos bakum yang akan membuat berkas-berkas kalian, misalnya untuk membuat eksepsi, pledoi, nota pembelaan, syarat dan mekanisme permohonan bantuan hukum. Jadi apa sih berkas-berkas yang perlu kita siapkan kalau kita mau menerima bantuan dari pos bakum? Ini mengajukan secara tertulis atau lisan dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan hukum yang sedang kalian hadapi ke pos bakum dan mengisi formulir yang telah disediakan. Jadi dokumen selanjutnya yang harus kalian serahkan ke pos bakum itu adalah dokumen mengenai perkara yang sedang kalian hadapi. Misalnya kalian mau melakukan gugat cerai, nah kalian setorlah buku nikah, kartu keluarga, akte kelahiran anak. Nah, selanjutnya yang paling wajib nih, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum, atau surat keterangan tunjangan sosial seperti kartu keluarga miskin, kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu program keluarga harapan Indonesia, dan kartu bantuan langsung tunai atau BLT, atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat
dibuat dan ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh ketua pengadilan. Nah, selanjutnya nih saya mau bahas cara kedua. Kalian bisa dapatkan dari lembaga bantuan hukum. Nah, LBH atau lembaga bantuan hukum adalah salah satu pemberi bantuan hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu mendefinisikan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Ada LBH yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, terus khususnya itu pelaksananya Badan Pelaksana Hukum Nasional atau BPHN. Cara mengetahui di mana saja sih ada lembaga bantuan hukum itu kalian bisa akses di websitenya BPHN. Alamat websitenya ini bphn.go.id. Nah, kalian silakan buka website itu, terus kalian bisa klik daftar lembaga bantuan hukum. Jadi kalian akan diarahkan ke lembaga hukum yang paling dekat dengan domisili kalian. Misalnya saya ini di Makassar. Nah, saat website itu mendeteksi bahwa saya lokasinya di Makassar, akan diberikan daftar-daftar lembaga bantuan hukum. Oke, jadi untuk mengakses bantuan dari LBH ini, kalian mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Selanjutnya menyerahkan dokumen terkait permasalahan hukum atau terkait dengan perkara. Kemudian melampirkan surat keterangan miskin. Nah, jadi ada selanjutnya cara 3 atau cara terakhir. Kalian bisa mendapatkan bantuan hukum dari advokat atau pengacara secara gratis. Nah, ini ada namanya pro bono. Nah, pro bono ini dideskripsikan itu adalah bantuan yang diberikan langsung oleh advokatnya. Jadi misalnya saya advokat, tidak tergabung di Posbakum, tidak tergabung di LBH, tetapi saya masih wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, hal ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di mana itu ada di pasal 22 bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada pencari keadilan yang tidak mampu. Nah, ketentuan mengenai persyaratan dan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud di ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tetapi ini dikembalikan lagi ke organisasi advokat masing-masing. Nah, saya kan ini organisasi advokat saya itu Peradi. Nah, di Peradi itu ada di pasal 11 Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010 bahwa advokat dianjurkan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma setidaknya 50 jam kerja setiap tahunnya. Jadi pelaksanaan pro bono ini tergantung dari organisasi advokat masing-masing. Kan banyak organisasi advokat, ada Peradi, ada AAI, ada apalagi tuh ya, advokat syariah. Pokoknya banyak banget deh organisasi advokat di Indonesia. Nah, masalahnya setiap organisasi ini mempunyai peraturan masing-masing mengenai pemberian bantuan hukum kepada calon klien yang tidak mampu. Kalau di Peradi itu sifatnya dianjurkan. Jadi walaupun di undang-undang itu ada sanksinya, tetapi saya tidak pernah melihat ada teman-teman advokat itu yang dicabut lisensinya atau mendapatkan sanksi karena tidak mau memberikan bantuan hukum. Oke, jadi kesimpulannya untuk mendapatkan pengacara gratis itu ada 3 cara.
Yang pertama, kalian itu datang ke pos bantuan hukum yang di pengadilan. Yang kedua, kalian ke lembaga bantuan hukum yang terdekat dari domisili kalian. Yang ketiga, kalian bisa menghubungi langsung advokatnya, apakah advokatnya mau nggak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kalian. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Dan kalau kalian mau konsultasi secara online dengan saya, itu bisa kalian hubungi saya di WhatsApp yang ada di description box, atau kalau domisili kita berdekatan, saya juga bisa memberikan pendampingan hukum atau konsultasi hukum secara offline. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.